Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzan dengan NPM 1935 1651 6313. Kali ini saya akan menjawab soal dari UTS Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya. Untuk nomor 1 soalnya, silakan jelaskan apapun yang kalian ketahui mengenai teori di bawah ini dan cantumkan sumbernya minimal 2 buku atau jurnal, serta berikan contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari dalam ranah komunikasi antara pribadi dan budaya. Yang A ada teori penetrasi sosial, yang B ada pertukaran sosial, yang C ada dialektika interpersonal, yang D ada teori interpersonal deception, yang E ada teori pengurangan ketidakpastian. Jadi kita bahas dulu satu-satu. Yang A, teori penetrasi sosial. Jawaban dari saya yaitu teori penetrasi sosial adalah sebuah proses yang menggerakkan sebuah ikatan hubungan dari yang awalnya superficial hingga menjadi sebuah ikatan hubungan yang intim. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ikatan hubungan antara suami dengan istri. Lanjut ke yang B, pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah teori yang digunakan untuk memandang sebuah hubungan yang terjadi, baik itu antara individu dengan individu maupun juga dengan kelompok. Teori ini memandang hubungan antar individu dengan memandang penghargaan dan pengorbanan mereka. Kita ambil contoh dalam teori pertukaran sosial ini, yaitu ketika kita selalu ada kepada sahabat kita. Ketika sahabat kita butuh, kita selalu ada. Namun ketika kita yang butuh pada sahabat kita ini tidak bisa dengan berbagai alasan ya. Lanjut ke yang C, ada dialektika interpersonal. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi yang berada pada level komunikasi antar pribadi dan secara garis besar membahas tentang pengembangan sebuah hubungan. Contoh dari teori ini yaitu konflik antara sebuah pasangan. Lanjutnya yang D, teori interpersonal deception, yaitu teori yang sangat berguna bagi seseorang yang ingin mencoba melakukan muslihat. Selain itu, teori ini juga bisa menjelaskan jenis-jenis tindakan muslihat yang berbeda-beda, motivasi melakukan muslihat, dan menjelaskan faktor-faktor yang mengukur keberhasilan upaya melakukan muslihat dari seseorang. Contoh kasus dari teori ini, misalnya ketika kita suka pada seseorang, tapi kita menyembunyikannya. Namun kita terus mencari cara agar bisa dekat dengan seseorang itu, hingga pada akhirnya seseorang ini mulai sadar bahwa kita suka kepadanya dan kita tidak bisa lagi menyembunyikannya. Seperti itu. Lanjut ke yang E, ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini mencoba memperbaiki penelitian-penelitian sebelumnya yang fokus kepada proses komunikasi antar pribadi, dan mereka menggunakan gagasan-gagasan yang relevan dengan komunikasi yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan hipotesis-hipotesis yang secara langsung melibatkan proses komunikasi. Contoh dari teori ini yaitu ketika dua orang yang belum saling kenal akan melakukan pertukaran komunikasi, maka rasa ketidakpastian akan membuat keduanya saling tidak nyaman. Lanjut ke soal yang nomor 2. Jelaskan contoh-contoh situasi yang menghambat komunikasi antar pribadi dan budaya dan mencari solusinya dengan mencantumkan referensi mengacu pada minimal 2 buku dan jurnal. Jawaban saya yaitu ada beberapa faktor hambatan komunikasi antar pribadi dan budaya. Yang pertama, faktornya itu ada faktor fisik. Faktor ini berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media. Selanjutnya ada faktor budaya. Faktor budaya ini berasal dari etnis, agama, dan sosial yang berbeda-beda. Yang ketiga ada persepsi. Faktor ini berasal dari adanya perbedaan persepsi atau pemikiran. Selanjutnya ada motivasi. Faktor ini berasal dari rendahnya motivasi penerima pesan yang akan menghambat komunikasi tersebut. Selanjutnya ada faktor pengalaman. Faktor ini berasal dari pengalaman yang berbeda yang dimiliki masing-masing individu. Selanjutnya ada faktor emosi. Faktor ini berasal dari kondisi emosi seseorang. Apabila kondisi emosi seseorang sedang buruk, maka hambatan komunikasi akan terjadi. Selanjutnya ada bahasa. Faktor ini berasal dari bahasa atau kata-kata yang tidak dimengerti satu sama lain, sehingga komunikasi akan terhambat. Selanjutnya ada faktor nonverbal. Faktor ini berasal dari bahasa isyarat atau gestur. Selanjutnya yang terakhir ada faktor kompetisi. Faktor ini berasal dari seseorang yang akan menerima pesan, ia sedang melakukan kegiatan sehingga komunikasi akan terhambat. Selanjutnya ada pun cara yang bisa dilakukan agar komunikasi tidak terhambat. Yang pertama, memelihara iklim agar komunikasi senantiasa terbuka. Yang kedua, bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi. Selanjutnya, berusaha memahami akan adanya kesulitan dalam komunikasi antar budaya.
Berikutnya, menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima pesan. Selanjutnya, menggunakan teknologi yang ada secara bijaksana dan tanggung jawab agar dapat memperoleh dan membagi informasi dengan baik dan efektif. Yang terakhir, harus menciptakan serta memproses pesan secara efektif dan efisien. Sekiranya itulah jawaban dari UTS saya. Mohon dikoreksi, dan untuk referensi-referensi serta sumber-sumber akan saya cantumkan di link deskripsi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Mohon dikoreksi hasil jawaban saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.